anak usia dini. Dalam episode kali ini kita akan menjelajah tentang nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasar sopan santun yang perlu diajarkan kepada anak usia dini atau kepada anak-anak kita, yang tentunya kan kita itu sebagai calon ibu ya dari anak-anak. Nah, kita akan belajar bagaimana mengajarkan mereka tentang menghormati orang lain, berbicara dengan sopan santun, menghargai perbedaan, dan membangun hubungan yang sehat dan bermartabat. Bersama-sama, mari kita menciptakan generasi yang penuh dengan sikap hormat, kesopanan, dan kepedulian. Oke, di sini tentunya saya tidak sendiri. Saya ditemani dengan rekan-rekan saya, yaitu ada saya Fatia Umrena Solihah, saya Sita Polijia, dan saya Rika Kamalia. dan saya di sini Walau Jadidah sebagai moderator akan memandu jalannya podcast di episode kali ini. Selamat mendengarkan. Baik, gimana kabarnya nih teteh? Alhamdulillah. Ada kesibukan apa nih? Kan kita kan lagi proses itu ya. UAS. Iya nih, kita kan mau UAS. Apakah udah ada persiapan nih teteh untuk menjalankan UAS yang sangat luar biasa ini? Belum sih, kita lebih ke fokus sampai sini tugas akhir kan. Oh, banyak banget tugas akhir ya? Oh, oke, semangat ya teh. Nah, di sini kita akan membahas nih tentang menerapkan etika sopan santun kepada anak usia dini. Nah, saya akan bertanya nih kepada teteh-teteh yang tentunya bakal menjadi calon pendidik bagi anak-anak bagi anak PAUD. Yang pertama tuh ada, seberapa pentingnya sih menerapkan etika sopan santun kepada anak usia dini? Boleh dijawab? Penting sekali sih, karena dengan kita menerapkan etika sopan santun kepada anak usia dini, supaya keterampilan sosialnya itu berkembang. Nah, selain itu juga dapat mempermudah sosial anak ketika berinteraksi dengan orang lain, serta akan membuat si anak itu dihargai oleh orang lain. Oh, gitu. Ada yang mau menjawab lagi nih? Barangkali dari teteh-tetehnya ada yang ingin apa itu namanya, akan ingin memaparkan dari Menurut saya, dengan menambahkan perkataan Fatia tadi bahwa karena anak itu sebagai makhluk sosial yang membutuhkan bantuan orang lain, apalagi ketika melakukan interaksi sosial yang menjadi kebutuhan manusia untuk dapat menjaga kesehatan mentalnya, dan supaya sosialisasi dan interaksi dengan orang lain juga dapat terjadi dengan baik. Jangan jawab deh. Oh, boleh. Kalau menurut saya sangat penting sekali menerapkan etika sopan santun kepada anak usia dini. Karena kenapa? Karena otomatis kalau anak sejak dini sudah memiliki etika sopan santun, maka anak itu akan dihargai oleh orang lain deh. Gitu. Boleh dilanjutin sama pertanyaan yang kedua. Boleh disini saya nanya lagi? Boleh. Nah, ini bagaimana nih cara menerapkan sopan santun pada anak usia dini? Cara menerapkannya gimana? Misalnya dengan cara gimana gitu ya? Boleh dijelaskan? Izin menjawab. Boleh. Mungkin yang pertama dari kitanya dulu, dari orang tuanya dulu. Jadi jadilah contoh yang baik terlebih dahulu. Karena kan pada hakikatnya anak itu peniru yang buruk ya. Segala sesuatu perbuatan pasti oleh anak itu ditiru gitu. Yeah. Jadi cara yang pertama menerapkan sikap sopan santun pada anak itu yaitu kita dulu jadilah contoh bagi anak itu sendiri. Selain menjadi contoh yang baik bagi anak, kita juga harus mengajarkan kata-kata yang baik pada anak. Dengan menerapkan sopan santun pada anak bisa dikali dengan mengajarkan kata-kata yang baik dalam setiap aktivitas dalam kehidupan sehari-harinya. Mulailah dengan mengatakan tolong ketika anak meminta sesuatu, mengajarkan mengucapkan terima kasih pada anak saat melihat sesuatu, dan mengajarkan
gitu. Misalnya bagaimana nih anak ini harus minta maaf dalam kasus apa, anak ini harus minta tolong gitu. Boleh dijelaskan? Ketika minta maaf, ketika anak melakukan kesalahan pada orang lain, jadi kita harus menyuruh anak meminta maaf pada orang lain. Kemudian minta tolong ketika memang benar-benar membutuhkan bantuan gitu. Boleh? Tapi mau mencoba menjawab? Ya, seperti yang tadi dari Pak Rangkanya ya, tentang harus dilihat dari kitanya sendiri, harus menjadi contoh yang baik. Nah, kayak misalnya ada cara sederhana yang dapat menerapkan etika tentang sopan santun pada anak usia dini. Nah, contohnya itu tentang misalnya nih makan. Si anak itu kalau misalnya makan tuh harus benar-benar duduk, gak boleh sambil berdiri ataupun jalan-jalan. Jadi diusahakan seorang tuanya itu harus ngasih contoh kalau makan tuh harus duduk. Oh iya, jadi dari orang tuanya dulu gitu Iya. ya. Lalu dari anaknya. Ya, nah kalau cara yang kedua tuh kayak misalnya kalau lagi ada yang ngobrol gini nih misalnya, terus si anak tiba-tiba apa sih kayak masuk gitu, ikut-ikutan nimbrung gitu. Nah, sebisa-bisa orang tuanya itu teh harus apa ya kayak mengajarkan anak untuk tidak boleh bergabung dengan orang tua gitu, apalagi sampai mendengarkan obrolan orang tua gitu. Itu sih dari saya. Dilanjuti ke pertanyaan yang ketiga, bagaimana upaya pendidik atau guru mengatasi anak yang susah diatur? Karena kan banyak banget ya anak yang susah diatur. Kayak misalnya udah dibilangin kayak gini gak boleh, kayak gini gak boleh, gimana nih cara upaya agar anak itu dapat diatur, cara mengatasinya gimana, cara mengatasi yang susah diatur? Boleh dijawab? Salah satu seperti yang cantik-cantik. Mungkin mengatasi anak yang kasus diatur dengan melakukan tindakan pencegahan. Meski cara melakukan tindakan pencegahan ini membutuhkan latihan, namun akan bekerja secara efektif untuk membantu mengatasi anak yang sulit diatur. Yaitu gunakanlah pengetahuan tentang temperamen anak untuk memprediksi dan mencegah anak melakukan hal yang dapat membuat orang lain marah. Kemudian jika mereka suka mengeluarkan pakaian dari dalam hati saat mereka di dapur, maka kuncilah ruangan yang mendapat agar kembali pakaian itu tidak oleh anak tidak Acak-acak gitu ya. Boleh. Teh mau coba menjawab? Kalau dari saya sendiri itu kayak misalnya apa ya, kayak kan si anak itu yang susah diatur tuh pasti yang kayak gak bisa diam gitu Iya. Nah, Hiperaktif gitu ya. nah mungkin dengan apa sih dengan orang tua ataupun gurunya ketika di sekolah pahami dulu gitu kenapa si anak itu susah diatur. Nah kemudian jadi pendengar yang baik buat si anak itu. Jadi kalau dari ini orang tua itu harus menjadi pendengar yang baik gitu ya. Iya. Ya. Mau coba menjawab apa sih Pak? Mungkin dari saya Cara upaya pendidik untuk mengatasi anak yang susah diatur. mungkin kalau dari saya sendiri ya, kita tuh harus tetap tenang menghadapi anak yang susah diatur gitu. Kalau misalkan contoh misalkan anak mau mencuci tangan, kan kita mau menyuruh anak mencuci tangan ya, gunakanlah kata-kata yang sebaiknya yang lembut gitu kan, yang buat anak itu mau melakukannya. Jangan misalkan jangan mengatakan cepat cuci tangan gitu ya. Jadi Harus kita dulu gitu. Jadi kenapa kamu tidak cuci tangan gitu? Cuci tangan yuk gitu. Gitu teh. Jadi jangan dipaksa. Kayak siapa? Jangan dipaksa. Oh jiwa ya. Boleh? Lanjutin pertanyaan yang keempat. Apa saja permasalahan yang dihadapi pendidik atau guru dalam menerapkan sopan santun pada anak usia dini? Biasanya
saya sih ketika lagi mengajar ya, kalau misalnya di sekolah gitu, mungkin pendidik merasa kesulitan itu ketika anak itu pengennya bermain terus, sedangkan waktu itu kan apanya kayak bel tuh udah masuk, udah waktunya belajar, tapi si anak tetap kekeh gitu pengen main. Itu balik lagi ke apa ya, ke gurunya sendiri, gimana caranya biar si anak itu mau gitu belajar gitu, jangan main terus, harus kreatif. Jadi harus kreatif ya. Dan terasa ya, waktu sudah semakin lama nih, pembicaraan juga udah mulai selesai. Ada nih satu pertanyaan lagi, pertanyaan yang terakhir. Apa saja nih permasalahan yang dihadapi pendidik atau guru dalam menerapkan sopan santun kepada anak usia dini? Boleh dijawab sama siapa dulu? Mungkin saya Boleh. kan waktu itu saya pernah observasi salah satu TK yang ada di dekat rumah saya. Nah, kemudian saya mempertanyakan hal yang sama seperti yang tadi ke Teh. Nah, guru itu menjawab kesulitannya itu salah satunya ketika waktu belajar, tapi si anak itu pengennya main terus. Jadi si anak pengennya main terus itu gak mau belajar. Jadi pengennya teh apa ya, pengen pulang, kalau nggak pulang pengennya main jajan gitu kan. Sedangkan waktu buat bubar itu masih lama gitu, baru aja mau masuk, si anak masih nggak mau masuk. Jadi kalau kayak gitu kan lebih ke kurang bersosialisasi dengan orang lain ya sih? Karena kan kalau misalnya kita udah banyak bersosialisasi, kita udah banyak kenapa sih? Saat itu masih mau belajar, kayaknya memang ada faktor sosialisasi bukan apa? Ada faktor lain? Enggak sih, kalau masalah sosialisasi itu baik. Tapi ketika mau ke kelas itu tetap gak mau belajar, tetapnya kayak pengen main gitu sama anak yang lain. Itu sih salah satu permasalahan yang dihadapi ini. Oleh siapa lagi yang mau menjawab pertanyaan terakhir? Mungkin menurut saya permasalahan pendidik ketika mengajarkan sopan anak, yaitu ketika seorang anak kalau misalkan sedang belajar di sekolah, yaitu sopan kepada siapapun yang ada di dekatnya, tetapi ketika berada di luar sekolah seperti di lingkungan rumah atau lingkungan masyarakat, si anak itu nggak sopan gitu. Jadi sopannya itu hanya diterapkan ketika di sekolah aja. Banyak sih yang terjadi seperti itu. Jadi kebanyakan anak tuh lebih takut ke guru nggak sih? Boleh si Pak dijawab? Boleh dijawab nggak? Boleh nggak? Mungkin karena kurang diperhatikan sama orang tuanya juga. Jadi kesulitannya itu muncul dari faktor lingkungannya. Keluarga. Jadi kayak apa ya, susah buat apa sih kerjasama sama orang tuanya itu. Karena kan di TK kan suka ada parenting. Nah, tujuannya itu untuk menerapkan hal-hal positif kepada anak sendiri. Nah, bukan hanya diterapkan di sekolah, tapi juga diterapkan di lingkungannya. Nah, banyak sekali orang tua murid yang adalah beberapa yang sibuk bekerja. Nah, terus anaknya itu dititipin. Nah, kenapa diadakan parenting? Karena yang terjadi yang seperti tadi, yang banyak yang bekerja. Nah, kadang tuh ketika ketika diadakannya parenting, si orang tua yang tadi itu kan gak hadir gitu kan. Jadi itu sih kesulitannya. Oke. Udah segitu doang pertanyaan dari saya sebagai moderator. Ada yang ditanyakan nggak nih dari kalian kepada saya? Ada yang ditanyakan nggak? Cukup ya. Cukup. Terima kasih ya. Jadi lanjut mungkin yang bisa dua. Mulai nih, dua. Oh guys, ini part 2-nya. Oke. Terima kasih ya telah bergabung dalam podcast kami tentang menerapkan etika sopan santun pada anak usia dini. Dalam setiap langkah pembentukan karakter anak-anak, penting bagi kita untuk mengajarkan dan menanamkan
melibatkan mereka dalam praktik sehari-hari, dan memberikan pujian serta penghargaan kita. Kita membantu anak-anak membangun sikap yang menghormati dan memuliakan orang lain. Mari kita terus berkomitmen untuk menciptakan lingkungan di sekitar kita yang mendorong pertumbuhan anak-anak dengan nilai sopan dan santun. Ketika anak-anak kita memperoleh keterampilan sosial yang kuat dan menghargai perbedaan, mereka akan mampu menjalin hubungan yang sehat, berkomunikasi dengan baik, dan memberikan dan membangun masyarakat yang harmonis. Terima kasih telah mendengarkan. Tetaplah terinspirasi dan lanjutkan usaha dalam membentuk generasi muda yang sopan, peduli, dan bertanggung jawab. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam hormat dari saya dan rekan-rekan saya. Terima kasih.